Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya, Indi Maulidina, mahasiswi dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Prodi Pendidikan Agama Islam, yang akan memaparkan sedikit materi mengenai Qisas dan Hukum Nasional, mata kuliah Masail Fiqhiyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Saya di sini bersama rekan saya ada Ahmad Ali Humaidi. Yang pertama adalah mengenai pengertian qisas. Qisas adalah istilah dalam syariat Islam yang berarti pembalasan dengan memberi hukuman yang setimpal kepada pelaku pidana. Penerapan qisas umumnya untuk kasus pembunuhan dan penganiayaan. Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman kepada pelaku pembunuhan. Qisas berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata qisosu yang berarti mencari jejak seperti al-qasas. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Apabila membunuh, maka akan dibalas dengan pembunuhan. Apabila menganiaya, maka akan dibalas juga penganiayaan anggota tubuh yang bisa dipotong ataupun dipenggal. Sedangkan menurut Sahih bin Fauzan, al-qisas adalah perbuatan pembalasan korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti pelaku tadi. Penjelasan qisas termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan. Siapa yang melampauimu batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi, qisas itu merupakan perbuatan pembalasan. Kalau kita membunuh, maka akan dibalas juga membunuh. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam qisas. Ada 2 macam, teman-teman. Yang pertama ada qisas pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Yang kedua, qisas anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota badan yang lain. Syariat qisas melansir dari NU Online, terdapat beberapa syarat dan ketentuan sebelum memutuskan hukum qisas. Syarat tersebut diantaranya, yang pertama, pembunuh memiliki akal sehat dan sudah balik. Bagi pembunuh yang masih di bawah umur atau dalam kondisi gila, maka ia akan terbebas dari qisas. Akan tetapi, bagi orang yang sengaja kemudian membunuh, pelaku diancam dengan hukuman mati. Ingat, pelaku diancam dengan hukuman mati itu bagi pelaku yang sengaja membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan. Salah satu dampak ditimbulkan oleh kejahatan pembunuhan. Dampaknya yakni yang tadi saya bacakan, kejahatan ditimbulkan oleh menghilangkan nyawa orang lain. Hilangnya nyawa si korban, padahal nyawa adalah sesuatu milik yang paling berharga. Suatu nyawa adalah sesuatu yang dimiliki seseorang
atau manusia yang paling berharga. Makanya untuk pelaku pembunuhan menurut Undang-Undang Dasar dalam pasal 340 KUHP pidana itu pelaku pembunuhan berencana akan dilakukan hukuman mati seperti itu. Karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya bagi karenanya adalah wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warga dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada pelaku pembunuhan. Sedangkan bagi pencuri, walaupun pada prinsipnya pencurian adalah tidak pidana biasa ya. Namun dalam beberapa jenis pencurian seperti pencurian dalam keluarga bagaimana diatur dalam pasal 367 KUHP membentuk undang-undang menetapkan pencurian sebagai tindak pidana aduan. Yaitu yang pertama, pencurian yang hanya dapat dituntut kalau ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jenis pengaduan yang terdapat dalam pasal 367 KUHP adalah pengaduan relatif, yaitu pengaduan terhadap orang yang melakukan pencurian. Yang kedua, substansi yang terdapat dalam pasal 367 KUHP yang ada sekarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat karena masih terkait dengan sistem hukum perdata barat KUHP Perdata atau KUHP Perdata, yaitu dalam hal adanya lembaga pemisahan meja dalam perkawinan. Materi yang ketiga adalah hukum kisos dan hukum nasional. Hukum kisos hanya berlaku pada pembunuhan disengaja dan segala jenis pembunuhan dapat diganti dengan diat bila dimaafkan oleh pihak keluarga. Kisos dapat dijadikan sebagai sumber karena adanya kesamaan atas hukum pidana Islam dan KUHP, fleksibilitas hukum dan pluralitas hukum, pengujian undang-undang dan kualitas umat Islam di Indonesia. Kurang kuatnya political will di kalangan Islam, kekhawatiran terhadap disintegritas bangsa, berbagai kendala baik institusional dan internal, efektivitas hukuman mati di Indonesia, adanya penentangan hukum mati, asumsi pelanggaran hak asasi manusia, dan potensi tekanan orang kaya terhadap orang miskin menjadi faktor akademisi dan sebagai masukan bagi perencanaan penyempurnaan KUHP di Indonesia dan masyarakat umum pencari keadilan. Sedangkan menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sistem hukum nasional secara keseluruhan memiliki 3 komponen utama. Berikut penjelasannya. Menteri Hukum dan Sistem Hukum Nasional meliputi aturan-aturan yang ada dalam peraturan undang-undang, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berkembang dalam negara-negara dan masyarakat dalam bangsa. Hukumnya bersifat untuk mengikat masyarakat di dalamnya. Untuk memahami materi hukum dalam sistem hukum nasional, ada 3 faktor yang terlibat, yaitu yang pertama, penggolongan hukum di Indonesia mencakup berbagai jenis hukum masing-masing yang memiliki sifat material yang berbeda-beda. Penggolongan hukum itu dibagi lagi. Ada hukum menurut bentuknya, hukum menurut tempat berlakunya, dan hukum menurut waktu berlakunya. Jadi, kesimpulannya teman-teman, secara keseluruhan, kisos adalah istilah dalam syariat Islam yang berarti pembalasan dengan memberi hukuman yang setimpal kepada pelaku pidana. Penerapan kisos umumnya untuk kasus pembunuhan dan penganiayaan. Dalam kasus pembunuhan, hukum kisos memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pelaku pembunuhan. Penjelasan kisos termaktur dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman,
Diwajibkan kepadamu melaksanakan kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikannya kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Teman-temanku yang berbahagia, itu tadi pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Saya Indi Maulidina dan rekan saya Ahmad Ali Humaidi memohon maaf bila dalam penyampaian terdapat kesalahpahaman kata atau terdapat materi yang kurang tepat. Mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.